Shalom saudara terkasih, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua baik oma opa, mama papa, tante om dan juga adik-adik terkasih, kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Sungguh sukacita yang luar biasa kita rasakan pada saat ini karena Tuhan kita, Yesus Kristus telah bangkit. Puji dan syukur yang luar biasa juga patut kita panjatkan karena oleh kebangkitannya kita beroleh kehidupan. Mari dengan tubuh serta jiwa kita datang menyembah Dia yang hidup. Shalom, jemaat dikasih Tuhan dan anak-anakku sekalian. Mari kita mengawali ibadah kita dengan mengucapkan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kubur telah kosong, kematian dikalahkannya. Mari kita bersorak.
kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekarang saya mau mengajak adik-adik sekolah minggu, remaja, dan juga pemuda-pemudi yang terkasih. Yuk kita bernyanyi bersama, kita ucapkan syukur atas berkat dari Tuhan yang selalu ada di sepanjang hidup kita. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujikan, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kasih-Mu luar biasa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat dan anak-anakku sekalian, kita akan berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh dipersekutukan melalui ibadah ini. Biarlah melalui ibadah ini kami makin menikmati indahnya persekutuan bersama Tuhan dan dengan sesama. Karena itu kami ingin mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah ya Tuhan. Kuduskanlah kami dengan pengampunan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan firman yang hendak kami baca dan renungkan. Kiranya itu menguatkan dan melengkapi hidup kami dengan hikmat dan firman yang dari Tuhan itu boleh menerangi perjalanan hidup kami. Supaya kami merasakan perjalanan hidup makin indah, nyaman, dan kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan."
Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang sekali suatu kali datang ke sebuah acara pernikahan dan tiba-tiba MC acara itu mengatakan, hadirin sekalian, saksikanlah Agnes Monica, artis ibu kota hadir di tengah kita. Wah, saya senang sekali, bayangin saudara, akan melihat artis ibu kota Agnes Monica. Siapa yang gak kenal dia? Artis yang suaranya dan penampilannya selalu hebat. Waduh, semua melihat ke atas panggung. Kami semua kaget, ternyata bukan Agnes Monica yang naik ke panggung, tapi seorang ya mungkin pria yang pakai baju wanita ya. Jadi dengan pakaian seksi, wah dia menari-nari, bergaya seperti Agnes Monica. Dia lip sync mengikuti lagunya Agnes Monica. Waduh, kami semua tertawa tapi juga dalam hati jengkel ya. Karena inginnya melihat Agnes Monica, yang dilihat malah seorang cowok pakai pakaian wanita dan melenggak-lenggok. Wah, ya lucu, tetapi bukan itu yang kita inginkan. Kami ingin melihat Agnes Monica seperti yang dikatakan MC. Artinya saudara, yang paling ditunggu-tunggu orang, yang paling penting dari pengumuman tadi, tidak berhasil kami dapatkan. Kecewa. Nah, sudah dikasih Tuhan. Nadiem Makarim, seorang yang kita kenal sebagai Menteri Muda Indonesia yang energetik, ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini, mengatakan demikian. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Lulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Akreditasi tidak menjamin mutu. Masuk kelas tidak menjamin belajar. Waduh, ini kata-kata Pak Menteri ini menggoncangkan kita ya. Bayangin, gelar tidak menjamin kompetensi. Lulusan tidak menjamin kesiapan bekerja dan berkarya. Masuk kelas tidak menjamin belajar. Jadi apa yang paling penting justru tidak didapat. Seperti pengumuman NSIP tadi. Hadir di tengah kita Agnes Monica. Yang muncul malah orang yang beda, yang waduh kecewa ya. Apa yang diharapkan dari seorang lulusan adalah ya sebuah kompetensi. Apa yang diharapkan dari orang yang belajar ya orangnya itu memperoleh ilmu dan bisa menunjukkan ilmunya. Nah, sudah dikasih Tuhan, apa yang paling penting, paling esensi dan paling utama, kadang justru yang hilang, yang gak ada dalam sesuatu. Sudah dikasih Tuhan, pertanyaannya dalam kehidupan Anda sebagai orang Kristen, apakah Yesus masih ada dalam hidup saudara? Ataukah kita mirip dengan idiom-idiom tadi? Kita seperti pengikut Yesus yang gak punya Yesus. Loh Pak, apa ada pengikut Yesus kok gak ada Yesus? Ayo kita lihat dalam kisah yang tadi kita baca dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 20. Dikatakan di ayat yang kedua, Maria Magdalena mengatakan kepada Simon Petrus dan murid yang dikasih Tuhan, Tuhan telah diambil orang
dari kuburnya. Oh, ini kalimat Maria Magdalena ini aneh sekali. Tuhan telah diambil orang. Tuhannya hilang, dicuri orang. Tentu yang dimaksud adalah tubuh Yesus yang sudah dimakamkan itu hilang. Dan di ayat 13, Tuhanku telah diambil orang, kehilangan Tuhan. Dan dikasih Tuhan ini kalimat yang miris. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari bisa jadi memang kita kehilangan Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen yang berdoa tapi tidak berdoa berjumpa dengan Tuhan. Kebaktian tidak mengalami Tuhan. Tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan dan sesama. Yang paling esensi hilang. Menikah di dalam Tuhan, diteguhkan dan diberkati pernikahannya, tapi pernikahan keluarga itu tidak ada damai. Kehilangan yang paling penting dan esensial dalam hidup. Jangan-jangan sebagian di antara kita sedang mengalaminya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana bisa itu terjadi? Mari kita melihat, saudara. Bagaimana Maria Magdalena kehilangan Tuhan. Dan dikasih Tuhan dimulai dari ayat yang pertama. Di mana begitu sedihnya Maria Magdalena karena Yesus disalibkan pada 3 hari sebelumnya. Dan kemudian Maria Magdalena pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergi ke kubur. Di ayat 1 dikatakan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dalam kesedihan, dalam perasaan yang sedang berduka, melihat batu kubur itu terguling, Maria Magdalena cepat membuat kesimpulan, ini tubuh Tuhan Yesus dicuri orang. Dia belum menengok ke dalam. Dia belum masuk, belum apa-apa, baru lihat batu terguling. Dia cepat-cepat berlari di ayat yang kedua. Dia lari langsung pulang berbicara pada Simon Petrus dan seorang murid yang lain yang dikatakan di sini murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan kemungkinan besar yang dimaksud adalah Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Jadi segera dia lapor kepada Petrus dan Yohanes. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Sudah kan dikasih Tuhan. Ketika kita tenggelam dalam perasaan sedih, ketika kita tenggelam dalam duka, ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita panik, ketika kita stres, bisa jadi kita kehilangan Tuhan. Dan doa-doa kita seperti tidak menyapa Tuhan. Seperti menyapa ke udara yang kosong. Sekosong hati kita. Ada banyak orang mengalami seperti itu, saudara. Di ayat yang kedua kita lihat betapa Maria Magdalena tergesa-gesa membuat kesimpulan. Dan kesimpulannya salah. Kenapa? Karena dia lupa ajaran Yesus. Lupa kitab suci. Di ayat yang ke-9 dikatakan. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci. Ketika saudara dan saya tidak mengerti kitab suci, hati-hati. Kita bisa kehilangan pengertian tentang Tuhan. Kehilangan pengertian tentang kehadiran Tuhan. Akhirnya kita bisa kehilangan keyakinan bahwa Tuhan hadir. Tuhan bangkit, Tuhan hadir. Nah, sudah dikasih Tuhan, di ayat yang ke-4 sampai 10, unik sekali. Dikatakan di sana, Simon Petrus dan Yohanes mendengar berita yang mengejutkan Tuhan dicuri orang itu lari cepat-cepat. Tergopoh-gopoh lari menuju ke makam Yesus. Dan hasilnya mereka melihat kubur yang kosong. Lihat kubur kosong, cepat pulang lagi. Karena kecewa, sedih tubuh Yesus dicuri orang. Tuhan dicuri orang. Pertanyaan saya sudah dikasih Tuhan. Apakah saudara dan saya juga orang yang sedang kehilangan Tuhan? Mungkin kesedihan. Mungkin perasaan yang terlalu berduka. Terlalu kalut oleh persoalan. Membuat Anda kehilangan Tuhan. Sehingga nggak ada damai. Sehingga tidak ada lagi ingat firman Tuhan. Meneguhkan kita sehingga lupa ajaran.
Bahkan kita bisa menjadi orang Kristen yang tergopoh-gopoh seperti Simon Petrus dan Yohanes. Dan dikasih Tuhan, di masa pandemi ini kita melihat betapa banyak orang yang kehilangan Tuhan. Kita lihat statistik yang sudah bisa kita lihat dari slide ini, ya, bagaimana banyak orang tidak kebaktian dengan baik di masa pandemi ke 1 tahun ini. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dari GPIB yang meneliti dari berbagai kota besar maupun daerah. Saya kutip hasil penelitian mereka. Dari ibadah selama 1 tahun online ini, yang sering beribadah sebanyak 11%. Yang selalu beribadah 52%. Tapi menariknya saudara, ada yang kadang-kadang saja beribadah 24%. Dan sedihnya ada yang tidak pernah kebaktian sebanyak 13%. Jadi berapa yang ibadah dengan tidak sungguh-sungguh? 37%. 24% yang jarang ditambah dengan 13 yang tidak pernah. 37% orang percaya melalui penelitian ini tidak serius beribadah. Bisa sekali mereka kehilangan Tuhan. Dan di bawahnya ada statistik untuk mereka yang berusia 24 sampai 39 tahun. Wah, ini menarik saudara. Usia 24, 39, usia produktif ini berapa yang kehilangan Tuhan dalam tanda petik tidak serius. Kehilangan semangat beriman. Ternyata saudara, 31% jarang ibadah. Dan 16% tidak pernah lagi ibadah dalam setahun ini. Jadi totalnya berapa yang gak serius beribadah? 47%. Hampir 50%. Saudara. 47% orang Kristen menurut penelitian ini tidak sungguh-sungguh beribadah. Kehilangan Tuhan. Oh, sudah dikasih Tuhan. Dan banyak generasi milenial yang kehilangan Tuhan di masa pandemi ini. Saya ingin kembali kepada pergumulan kita tadi melihat Petrus dan Yohanes yang tergopoh-gopoh. Ya. Mendengar berita dari Maria Magdalena bahwa Tuhan dicuri orang, mereka cepat lari. Wah, lari. Wah, saya bayangkan ya kalau saya suruh lari seperti itu ya. Tergopoh-gopoh saudara ya. Wah, napasnya bisa tersengal-sengal. Dan sampai di sana, di dalam kubur itu, mereka hanya melihat bekas-bekas kain kafan, kain peluh, suasana makam yang kosong dan seram. Kalau itu disaksikan saudara, bukan kesaksian yang indah ya, karena ruangan yang kosong. Dan mereka tergopoh-gopoh, maka mereka juga tidak membuat banyak langsung melihat itu kosong. Mereka langsung pulang ke rumah. Oh, sudah dikasih Tuhan, banyak orang Kristen juga hari ini hidup berimannya tergopoh-gopoh. Ya. Seperti orang lari, capek, lelah, dan gak dapat apa-apa dalam teks kita ini. Ada juga dalam masa online ini orang yang saya dengar kalau ibadah tuh kayak orang lari, cepet ya, langsung dipercepat bila perlu ya ibadah online-nya ya, daripada dengar khotbah terlalu lama dari awal sampai akhir, langsung saja khotbahnya dipercepat, kan bisa di speed ya kan, kalau model pakai handphone kita itu, supaya nggak lama-lama. Atau malah ada yang langsung lompat, ibadah begitu pembukaan langsung tengah, akhir, pokoknya kira-kira kesimpulannya apalah gitu ya. Khotbahnya singkat, bagian akhir kesimpulannya saja. Ini orang Kristen yang tergopoh-gopoh, nggak bisa menikmati ibadah, kehilangan Tuhan. Hati-hati saudara, ada banyak orang yang kehidupan berimannya seperti orang lari tergopoh-gopoh dan hanya menemukan bekas-bekas kain peluh, kain kafan, bukan kekristenan yang menemukan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda mengalami kehidupan beriman yang seperti itu? Mungkin sekali, karena kesedihan. Yang kedua, karena
ketidaktahuan atau tidak mengertian kitab suci dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang tergesa-gesa dan salah yang ketika mungkin karena kita Kristen yang pengennya cepet-cepetan, nggak mau tenang. Nah pertanyaannya, lalu bagaimana dengan Maria Magdalena? Menarik saudara, kemudian Maria Magdalena di ayat 11 sampai 20, Maria Magdalena memilih tidak langsung pulang. Ya, kalau Simon dan Yohanes langsung pulang rumah dan tidak menemukan Yesus. Maria Magdalena menangis di makam itu. Lalu dia masuk ke dalam kubur Yesus. Karena kan kuburnya seperti gua. Dia masuk di tempat yang kosong itu. Yang membuat dia sedih. Karena tubuh Yesus tidak ada. Ketika dia memandang kekosongan itu, justru dia melihat 2 orang malaikat. Ternyata enggak kosong, saudara. Ada 2 malaikat di situ. Dan kemudian ada suara yang lembut. Ibu, mengapa engkau menangis? Maria menoleh. Dia mengira itu adalah pencuri. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mengambil dia. Wah, langsung nuduh ya. Katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Supaya aku dapat mengambilnya. Saudara dikasih Tuhan, padahal yang memanggil dia adalah Tuhan Yesus ada di sana. Saudara, yang menarik adalah di titik di mana Maria merasa tubuh Tuhan hilang. Atau tadi dalam bahasa tadi Tuhan dicuri orang, Tuhannya hilang. Pada titik itu juga dia menemukan dan ditemukan oleh Tuhan. Artinya Tuhan menemui Maria di titik kekosongan itu. Di makam yang kosong, gelap, mengerikan itulah Yesus ada di sana. Setelah dikasih Tuhan, saya tidak tahu di mana Anda merasa kosong dan tidak berjumpa dengan Tuhan. Mungkin ketika bisnis Anda gelap, Anda tidak menemukan Tuhan. Jangan tergopoh-gopoh, jangan panik. Tenang, Yesus ada di sana. Ketika Anda sedang sakit dan Anda merasa ruangan rumah sakit yang dimana Anda harus dirawat. Bahkan ada kesaksian teman kita yang dirawat di ICU merasa sendirian. Gak bisa ditengok, kesepian. Ruangannya kosong, bahkan kadang mengerikan. Kalau ruangan ICU kan ada suara-suara alat-alat itu kan mengerikan. Dik, 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 dik. Waduh, deg-degan spot. Ya, jantung juga itu, apalagi kalau mendengar keluhan erangan sakit tetangga di ICU. Wah, tapi Tuhan ada di sana. Seperti Tuhan Yesus ada di kubur yang kosong itu. Jangan kira saudara, kalau Anda melihat sesuatu yang kosong di situ tidak ada Tuhan. Tuhan justru menjumpai Maria di tengah kekosongan yang dirasakan Maria. Dan dikasih Tuhan, apa yang Yesus lakukan dalam perjumpaan dengan Maria itu menarik sekali saudara. Yang pertama saudara, Yesus hadir dan peduli. Ibu, mengapa engkau menangis? Pertama kehadiran Yesus adalah kepeduliannya. Bukan menegur, bukan marah, bukan lalu tiba-tiba menunjuk-nunjuk Maria, di mana imanmu? Bukan demikian. Kepedulian. Mengapa engkau menangis? Yang kedua, Yesus memanggil Maria dengan namanya. Maria. Di ayat yang ke-16. Maria. Panggilan yang begitu khas. Corak suara yang begitu khas membuat Maria segera sadar dan dia segera menyambut Yesus dan memanggil dia Rabuni, artinya guru. Di titik itulah Maria sadar. Ternyata bukan pencuri yang menyapa dia, tapi adalah Yesus sendiri yang hadir di tengah tempat di mana dia merasa kehilangan Tuhan, di tempat di mana merasa kosong dan menyeramkan. Disitulah Maria berjumpa dengan Yesus yang menyapa dia secara pribadi. By name dipanggil Maria. Saudara, ini penting saudara. Panggilan secara pribadi ini menunjukkan Yesus akrab dengan
tiap-tiap muridnya, termasuk dengan saudara dan saya. Tuhan Yesus hadir menyebut nama saudara dan saya. Artinya Yesus mengenal persis siapa engkau. Dan Yesus peduli benar keadaan. Yesus tahu benar. Karena itu Yesus juga memanggil kita seperti dia memanggil Maria. By name, dengan nama. Keakraban, privat, kunjungan khusus. Bukan sambil lalu. Spesial. Itulah saudara dan saya. Kalau engkau mau, Yesus akan menjumpai engkau. Buka hatimu, saudara. Di ayat yang ke-17 Yesus tidak berhenti di situ. Di ayat 17 Yesus lalu mengajar Maria Magdalena. Dia berkata, jangan engkau memegang aku. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sesuatu pengajaran, nasihat, mengarahkan, pesan. Itulah yang Yesus lakukan. Kalau dia berjumpa dengan kita, tidak sekedar menjumpai. Dia melengkapi kita dengan apa yang harusnya kita ketahui dan lakukan. Dan dikasih Tuhan saya jadi ingat dengan Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Dikatakan demikian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itulah ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Di tempat di mana kita merasa ini kok kosong ya, gak ada apa-apa ya. Justru di tempat kosong itu kita harus yakin ya, Tuhan sedang menyinari kita dengan wajahnya. Artinya Tuhan memandang dengan kemuliaannya. Dia memandang dengan sinar kasihnya. Dia memandang dengan kepeduliannya kita. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya. Artinya Tuhan perhatian. Tuhan spesial melihat saudara dengan saya dengan penuh perhatian. Dan kasih Tuhan. Karena itu ketika kita sedang merasakan hidup yang kosong. Hidup yang seram. Hidup yang tegang. Hidup yang penuh dengan pergumulan. Jangan tergopoh-gopoh. Jangan panik. Jangan tenggelam dalam duka atau rasa takut, stres. Tapi tenanglah. Pandang kekosongan itu. Ketakutanmu, persoalanmu. Lihatlah. Dia sebenarnya ada. Sedang memandang saudara. Saudara, ini pengalaman kesaksian seorang pemilik toko yang saya sebut saja Koh Ping An. Ya, ini namanya Koh Ping An. Saya kasih nama samaran yang menarik ya. Koh Ping An. Koh Ping An ini memiliki toko. Dan tokonya sepi di masa pandemi ini. Dan dia merasa marah pada dirinya sendiri. Gimana ini situasi tokonya sepi? Ya memang pandemi. Mau marah sama siapa? Ya dia marah pada dirinya sendiri. Dia jengkel dengan tokonya yang sepi. Pelan-pelan dia juga marah dengan Tuhan, dengan situasi kok seperti ini Tuhan. Dan dia bertanya pada titik frustasinya, Tuhan di manakah engkau ketika tokoku sepi ini? Tuhan ada di mana? Saya dikasih Tuhan. Ketika dia sedang sedih, tokonya sepi. Dia melihat toko sepi itu sambil nangis. Mata hatinya, mata batinnya melihat sesuatu. Yaitu melihat kehadiran Tuhan. Tentu bukan kehadiran Tuhan secara fisik. Tapi mata batinnya mendengar suara. Aku ada di sini. Bersama engkau di tengah tokomu yang sepi ini. Aku ada di sini. Dan ini kasih Tuhan. Hatinya penuh dengan damai. Oh ternyata Tuhan ada di tokoku yang sepi, yang kosong, yang selalu dia pandang kosong. Dia ada di sini. Itu suara hatinya. Dan suara hati itu memenuhi pikirannya dengan penuh sukacita. Ternyata Tuhan ada di sini. Mata imannya, mata batinnya menyatakan benar. Amin. Tuhan Yesus ada di sini. Sejak itu dia bersemangat. Dia berkata, Tuhan terima kasih. Engkau ada di sini. Di tengah kekosongan tokoku ini.
Aku tahu Tuhan tidak sekedar hadir. Tuhan juga pasti melakukan sesuatu buat saya. Sejak itu dia bersemangat sekali. Di tengah toko sepi dia berdoa karena dia yakin Tuhan ada di situ. Dia semangat sekali bekerja karena dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Dia tahu dan yakin sekali Tuhan ada di sisinya di tengah perjuangannya sebagai pengusaha yang sedang mengalami sulitnya hidup. Dengan semangat itu dia makin kreatif. Dia mulai membuat berbagai macam eksperimentasi bisnis. Ya, dia mulai jual sesuatu yang dulu gak pernah dia lakukan. Dia mulai ide. Pelan. Tapi pasti usahanya berbuah. Hasil yang baik. Tokonya mulai meningkat. Dan dikasih Tuhan. Tentu tidak ada perjuangan yang instan. Dan Tuhan seringkali mengizinkan kita untuk berjuang keras. Supaya kita makin menghayati perjuangan hidup. Dan dikasih Tuhan, seorang anak pulang bersama dengan teman-temannya dari sekolah. Pulang sekolah rombongan beberapa teman. Rumahnya masih jauh, mungkin sekitar 100 meter masih ada. Tiba-tiba dia teriak, "Hore! Papaku sudah pulang! Papaku ada di rumah! Hore!" Wah, senang sekali. Temannya heran. "Loh, kamu kok tahu belum sampai rumah? Kok sudah senang papanya di rumah? Hore, papaku sudah di rumah, hore." "Kok kamu tahu?" "Ah, ya tahu dong." "Lah kok tahu?" "Tanda-tanda kehadirannya saya tahu." "Apa tandanya?" "Lah itu mobilnya ada di depan rumah, tandanya papa saya udah pulang." "Lah itu kebunnya sudah basah air karena papanya kalau pulang rumah menyirami tanaman. Lah tanamannya sudah basah semua. Lah itu pasti papa saya sudah nyiramin. Wah, itu pasti papa saya." Nah itu sandal sepatu di depan pintu rumah rapi. Ya itu kebiasaan papa saya. Kalau dia pulang, parkir mobil, bersih-bersih kebun, sirami kebun, merapikan sandal sepatu di depan rumah. Itu tanda ayah saya sudah pulang. Wah, dia senang sekali. Sudah dikasih Tuhan, berbahagialah saudara. Kalau saudara juga melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Yaitu buah karya kehadirannya. Memang kita secara mata fisik kita tidak melihat kehadiran Tuhan. Bahkan yang kita lihat mungkin seperti kubur yang kosong. Bahkan mungkin yang kita lihat seperti kain kafan yang mengerikan. Bukan mungkin yang kita lihat sesuatu yang gak ada. Tapi jangan punya kesimpulan, Tuhan dicuri orang. Aku gak punya Tuhan. Tuhan gak ada dalam hidupku. Jangan membuat kesimpulan yang keliru, saudara. Pandanglah yang kosong itu dengan mata imanmu. Engkau akan melihat Dia yang hadir. Karena Yesus bangkit untuk hadir dalam kehidupan saudara. Dan menjumpai saudara secara penuh perhatian. Secara privat dia memanggil nama saudara dengan saya. By name. Namamu diingat Tuhan Yesus. Dipanggilnya kita setiap saat. Karena kita anak-anaknya yang terkasih. Karena itu bersyukurlah, bersemangatlah, kuatlah, tegarlah menghadapi hidup. Melihat buah kehadirannya, kita tahu dia ada dalam hidup kita. Begitu Anda bangun tidur melihat suami kita, melihat istri kita di sisi kita, mereka adalah buah karya kehadiran Tuhan. Memberikan suami, memberi istri yang baik. Bersyukurlah, semangatlah, Tuhan ada di rumah kita. Begitu kita bangun melihat anak-anak kita, mereka adalah buah karya Tuhan. Mendengar suara anak-anak yang ceria, itulah buah karya Tuhan. Bersyukurlah Tuhan hadir di sini. Ketika kita hari ini masih bisa beribadah. Ketika saudara dan saya melihat ibadah ini melalui YouTube ini adalah buah karya Tuhan. Artinya Tuhan ada di sini. Di tempat saya melayani, di tempat saudara mendengarkan. Karena itu sudah dikasih Tuhan. Yesus yang bangkit memang selalu stand by me. Selalu ada di sisi kita. Selalu berjalan bersama kita. Menghadapi hari-hari kehidupan kita. Pertanyaannya, maukah Anda membuka mata batin Anda, membuka mata imanmu, melihat kehadiran Dia yang bangkit. Dan jangan lagi kehilangan Tuhan. Jangan lagi mengatakan, Tuhan dicuri orang. Jangan lagi merasakan doa-doa yang kosong. Justru di tengah suasana hening doa kita,
suara Tuhan sayup terdengar di hati kita. Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau takut? Dia ada, dia peduli, dia hadir, dia mengajar. Mari kita jalani kehidupan kita bersama Tuhan, karena dia tidak pernah tidak, selalu mengiringi hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita hayati renungan ini dengan mengingat satu lagu. Lengan kekal memimpinlah. Dalam saat doa, berdoalah. Jangan lagi doa tanpa Yesus. Jangan lagi ibadah kehilangan Yesus. Melalui ibadahmu di rumahmu, buka mata imanmu. Yesus sedang ada di tengah keluarga saudara. Lengan kekal memimpinlah, ku jalan terus tenang senang, tak mengeluh dan tak gentar, karena pimpinan Tuhan terang. Lengan kekal memimpinlah, di jalanku yang turun naik, sehingga aku tibalah di surga, tempat yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sering hati kami kosong, kehilangan Tuhan. Sering kami merasakan tidak ada apa-apa dalam hidup kami. Seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidup kami. Tetapi kami tahu itu adalah kesimpulan-kesimpulan yang keliru dan salah. Karena sesungguhnya di tengah kekosongan hidup kami, di tengah ketakutan dan kepanikan kami, di tengah situasi hidup kami apapun, Tuhan ada hadir di sana. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan melampaui yang dapat kami pikirkan. Karena Tuhan selalu hadir. Dan ternyata Tuhan selalu menjadi kawan perjalanan kami menghadapi suka duka kehidupan. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan semua pergumulan hidup kami. Biarlah kasih karunia Tuhan melingkupi perjuangan hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau yang bangkit, ya Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman Rasul kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280. Aku percaya. Mari jemaat kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa di hari Paskah ini
untuk orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang berduka, untuk orang-orang yang sakit, untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang ekonomi hidupnya mengalami keterpurukan, bahkan yang keluarganya mengalami goncangan-goncangan hidup, sehingga untuk makan pun mereka harus berjuang luar biasa. Kasihanilah ya Tuhan semua orang yang menderita, karena kami tahu di banyak orang di seluruh dunia, juga di tengah bangsa negara kami Indonesia, juga di kota kami Yogyakarta, ada banyak orang yang mengalami penderitaan semacam itu. Kasihanilah ya Tuhan dan tolonglah. Kayaknya Tuhan menggerakkan seluruh pemimpin-pemimpin kami, untuk pemimpin-pemimpin dunia, untuk mengandalkan Tuhan dan bersama dengan pertolongan Tuhan boleh mengalahkan pandemi ini. Berkati supaya umat manusia di seluruh dunia bisa disiplin menjaga protokol kesehatan. Berkati juga vaksinasi yang sedang dilakukan di seluruh dunia supaya boleh berjalan dengan baik dan akhirnya boleh memulihkan kehidupan umat manusia. Kami serahkan semua perjuangan kami dalam tangan pertolongan-Mu. Kami serahkan juga untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia yang merayakan Paskah di masa ini. Kiranya oleh pertolongan Tuhan kami mendapatkan kekuatan untuk terus melayani umat manusia melalui doa, melalui pelayanan yang nyata, melalui pelayanan iman yang menguatkan, penghiburan bagi umat manusia yang tengah berjuang di masa pandemi ini. Kiranya kasih setia dan pertolongan Tuhan menyertai perjuangan kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, bersama-sama kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan wujudkan ucapan syukur kita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan mengingat dari Yunus 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Selamat mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan bawa persembahan di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang sungguh sempurna di dalam hidup kami, Allah yang senantiasa berkarya di dalam hidup kami, Allah yang menjadi sumber berkat kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Engkau yang begitu luar biasa di dalam menyertai, di dalam memberkati setiap pekerjaan, setiap studi, setiap keluarga, dan apapun yang boleh kami kerjakan, Engkau hadirkan berkat-Mu. Untuk itu Tuhan,
Kami bawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan layakkan dan kuduskan. Tuhan pakai setiap majelis jemaat dan juga komisi dan badan pelayanan yang membantu operasional gereja, kiranya Tuhan berkati, kuduskan agar dengan hikmat Tuhan mereka boleh memakai dana persembahan ini, baik yang kami kumpulkan melalui transfer maupun melalui kantong persembahan, biarlah semuanya boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Kristus telah bangkit. Kebangkitan yang menyatakan kuasa keselamatan besar serta pengharapan baru bagi kita manusia. Mari kita kembali dalam rutinitas kita dengan tetap memuliakan kebesaran namanya. Kristus bangkit, soraklah haleluya. Kristus bangkit, soraklah haleluya. Bumi surga bergema haleluya. Berbalasan bersyukur haleluya. Muliakan Tuhanmu haleluya. Karya kasihnya genap, haleluya. Kita pujikan baitnya yang kedua. Karya kasihnya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya sama jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, Mari jemaat, dengan keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Mari kita jalani hari-hari kita ke depan dalam kekuatan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. haleluya.
dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu, ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat